Sangat senang pada saat ini masih bisa bersama-sama dengan saudara dalam acara Figur. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya, doa saya, saudara yang mendengarkan acara ini diberi kekuatan, tetap sehat, diberkati, diberi kekuatan menghadapi persoalan-persoalan, dan selalu percaya bahwa Tuhan bersama dengan saudara. Saudara, saya ingin mengajak saudara berpikir sekarang, kepada siapakah biasanya kita akan malu minta bantuan saat kita butuh? Kira-kira kepada siapa? Ya, biasanya kepada orang yang belum kita kenal. Lucu ya, belum dikenal minta bantuan, kasih pinjam uang. Kan gak mungkin, kecuali kita di jalan, mobil atau motor kita mogok, bisa minta bantuan seperti itu. Walaupun gak kenal, Pak, tolong Pak, bisa. Tetapi bagaimana dengan sahabat? Ya, kalaupun sahabat juga kita rasa malu ya. Walaupun udah kenal baik, kita juga rasa malu minta tolong sama dia. Kan gengsi lah. Kita ada kesulitan, sedikit-sedikit minta tolong sama sahabat kita, kan kita juga malu. Tapi saudara, rasa malunya tidaklah terlalu besar dibandingkan dengan orang yang belum kita kenal. Nah saudara, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang seorang guru yang mengajarkan tentang sikap yang benar, sikap yang baik, sikap yang diharapkan, yang kita tujukan kepada Sang Bapa terkait dengan kita berdoa. Sikap yang bagaimana? Mungkin dalam pikiran saudara sudah ada bayangan A, B, C, D. Tapi saudara akan menemukan hal yang beda pada pelajaran ini. Karena itu terus ikuti pelajaran melalui acara Figur ini. Saudara, pernahkah mengalami atau merasakan ya, bagaimana anak-anak kita malu meminta sesuatu kepada kita sebagai orang tuanya? Misalnya ya, anak kita datang kepada kita, kemudian dengan wajah tertunduk, ia berdiri di depan kita. Ditanya, ada apa? Geleng-geleng. Ada apa? Malu aku. Ada? Kok jarang yang demikian ya? Sebagai orang tua tentu kita heran ya dengan sikap anak kita yang seperti itu. Ada apa? Dia menggeleng, menunduk, nggak ngomong saudara. Jarang ada yang demikian. Karena pengalaman saya, dia nggak malu-malu, datang aja dia. Minta uang untuk beli bensin, beli pulsa, ngomong aja dia. Dia nggak mikir punya atau nggak punya, yang penting dia ngomong. Nggak ada rasa malu saudara. Dan saya yakin bahwa kalau ada anaknya malu minta, dan dia tidak berani meminta, berarti ada sesuatu yang salah hubungan antara anak dan orang tua. Mungkin dia trauma, mungkin pernah dimarahi atau pernah diomongin yang kasar sehingga dia merasa malu meminta sendiri kepada orang tuanya sendiri. Karena itu seharusnya tidak demikian. Karena seharusnya hubungan antara anak dan orang tua bagaimanapun juga ada keterbukaan seharusnya. Tetapi kalau ada hal-hal yang lainnya, itu hal yang berbeda. Saudara, terkait dengan doa. Ini doa kan bicara mengenai datang omong-omong kepada Allah, kepada Tuhan. Kita bicara meminta sesuatu. Seorang guru mengajarkan seperti ini. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ya, 3 roti. Atau pinjamkanlah kepadaku nasi 1 piring saja. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Habis. Ludes ya. Tidak ada apa-apa lagi di rumahnya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan sesuatu kepada Anda. Kemudian sang guru melanjutkan dengan berkata,
sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara, garis bawahi, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Tengah malam, gedor-gedor pintu orang, kan tidak tahu malu, saudara. Tapi justru karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, maka itu menjadi hal yang berbeda. Asal jangan dipraktekkan tiba-tiba saudara gedor pintu tetangga saudara. Tapi kalau butuh ya tidak usah malu-malu saudara. Dia kan sahabat kita, tetangga kita. Kalau memang darurat ya kepada siapa kita minta tolong ya, pasti kepada tetangga yang terdekat. Karena orang bilang tetangga terdekat itulah saudara kita, ya. Saudara, apa yang diajarkan oleh sang guru ini berhubungan dengan masalah meminta bantuan dengan tidak ada rasa malu. Dalam kisah di atas, seseorang datang kepada sahabatnya. Karena merasa bahwa yang didatangi adalah sahabatnya, maka sekalipun tengah malam, karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, maka ia pun datang meminta bantuan dengan tanpa rasa malu. Itu nggak ada rasa malu sedikit pun. Kenapa? Ini kan sahabatnya bilang. Nah saudara, sikap yang tidak sungkan inilah yang menyebabkan sahabatnya itu memberi kepadanya apa yang diperlukan walaupun tengah malam. Ini sikap ini memang antara baik dan tidak katanya. Tetapi saya akan jelaskan nanti. Sikap seperti ini rupanya di hadapan Tuhan baik begitu. Gak boleh sungkan sama Tuhan kalau minta. Saudara, pengajaran sang guru ini saudara rupanya dipicu oleh permintaan para muridnya saat itu ketika melihat sang guru habis berdoa, kemudian murid-murid datang dan minta, "Guru, ajarkan kepada saya berdoa juga." Seperti itu loh. Muridnya Yohanes juga diajari berdoa. Jadi dia minta gimana sih berdoa. Nah, kemudian sang guru memang saudara mengajarkan kepada dia bagaimana seharusnya berdoa. Namun sang guru tidak berhenti hanya mengajarkan bagaimana berdoa. Terpenting dari semuanya, sang guru mengingatkan para muridnya agar memiliki sikap sama seperti anak-anak datang kepada bapaknya. Ya, pernah anak-anak datang malu-malu, pakai sopan lagi dia. "Permisi Bapak, mohon maaf Bapak, apakah Bapak ada waktu? Apakah Bapak hari ini sibuk?" Tidak saudara, datang saja nyelonong. Orang bapaknya kok, dia nggak pernah mikir lagi malu kan, nggak tahu etika dan sebagainya. Itu yang diminta. Seperti anak-anak datang kepada bapaknya, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Walaupun bapaknya itu pejabat tinggi, datang saja. Tidak perlu ada rasa sungkan. Saya ingat suatu saat anaknya Bapak Jokowi itu telepon bapaknya. Diangkat langsung, kenapa? Ya bapaknya. Kenapa? Tidak ada lagi dia istilahnya ada protokoler, tidak ada. Karena dia seorang anak dengan bapaknya itu nggak bisa dipisahkan. Karena itulah sang guru mengajak para muridnya saudara untuk memiliki sikap seperti seorang anak kepada bapaknya. Sang guru mengajarkan agar kita jangan malu datang kepada bapak kita sendiri. Karena apa saudara? Bapak kita bagaimana? Dia sekarang memberikan ilustrasi, sang guru memberikan ilustrasi. Dia bilang begini saudara, "Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ada gak bapak di dunia ini? Anaknya datang minta ikan, diganti ular. Ya digigit lah anaknya. Kan gak mungkin saudara. Atau dia minta telur, diganti kalajengking. Ada? Dia ingin mengajak kita berpikir, ada gak bapak di dunia ini seperti itu? Saudara, atau kita sendiri pernah melakukan. Anak-anak kita minta katakanlah es krim. Wah, kita ganti dengan es krim yang pakai spon. Ada? Nggak mungkin saudara. Pasti berjuang untuk memenuhi apa yang diminta. Karena dia meminta kepada kita. Nah, saat anak kita datang kepada kita, dia meminta sesuatu, kita akan berjuang untuk memberikan yang terbaik. Karena itu nggak mungkin lah anak kita datang, "Pak minta permen," yang kecil-kecil yang minta permen. Kalau yang sudah besar minta permen lain lagi. Kemudian diberikan batu. Nggak mungkin.
Itulah sebabnya saudara, sebagai seorang anak, ketika kita datang kepada Bapa kita, seharusnya kita nggak ada rasa sungkan, rasa malu. Karena dia Bapa kita. Karena itu sang guru ini mengajarkan kepada orang yang mendengarkan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, artinya dia puji, kamu yang jahat loh sebenarnya, orang jahat, tapi bisa berikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ini kan nggak bisa dibandingkan. Kita kadang-kadang mungkin punya trauma dengan ayah kita. Ayah kita kok jahat, ayah kita kok gak pernah baik kepada saya. Kita terus bandingkan, samakan dengan Bapa di surga. Gak bisa saudara. Kita memang jahat, dibilang manusia berdosa. Tetapi Bapa di surga kudus. Karena itu kita yang jahat saja dikatakan bisa memberi yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapamu yang di sorga. Saudara, sang guru mengajarkan bahwa saat meminta kepada Bapa di sorga, ia mengajarkan bahwa Bapa di sorga itu adalah Bapa yang baik. Karena dia Bapa kita, maka kita harus ingat hubungan kita antara anak dengan Bapa. Kita sebagai anak-anaknya, kita datang kepada Bapa kita. Dia bukan Bapa yang jahat, dia Bapa yang baik. Karena itu, ya kita tahu bahwa dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita dan tidak perlu malu, tidak perlu sungkan meminta kepada Bapa yang di surga. Dan sang guru ingin mengingatkan akan hubungan kita dengan Allah adalah hubungan antara anak-anak dan Bapa. Karena hubungannya adalah antara anak dan Bapa, saudara. Rasanya aneh ya bila ada kebutuhan kita malu mengungkapkan kepada Bapa kita. Bapa, saya mau sampaikan, aduh malu ya saya sampaikan. Nanti jangan tertawa loh Bapa, ini saya mau nyampaikan loh Bapa. Jangan marah ya, saudara. Kita kok tidak tahu bahwa Bapa kita baik. Kita nggak perlu malu. Jika kita masih memiliki rasa malu, itu artinya kita tidak mengenal Bapa kita dengan baik. Bahkan kita tidak menghargai Bapa kita sebagai Bapa yang baik dan yang penuh dengan tanggung jawab dan kemurahan hati. Apalagi bila kita langsung berkata, lah, paling-paling tidak akan dijawab lah. Tuhan kan biasa begitu. Dia cuman janji-janji saja. Tidak, saudara. Bapa kita Bapa yang baik yang selalu menepati janji-janjinya. Jangan samakan kita dengan orang yang ada di dunia ini. Bapa di surga Bapa yang baik. Karena itu saudara, mintalah kepada Dia dan jangan malu-malu. Jika kita mengakui bahwa Allah itu Bapa kita, maka hargai Dia sebagai Bapa yang baik dan bertanggung jawab. Mintalah apa saja kepada Bapa dengan tidak ada rasa malu. Karena sang Bapa akan sangat senang bila anak-anaknya datang kepadanya dengan hati yang tulus dan dengan penuh rasa penghargaan kepada Bapanya. Mintalah dan tidak usah malu-malu, sampaikan permintaan itu kepada Bapa kita. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita pelajari pada saat ini, agar kita tidak malu saat kita mengajukan permintaan kepada Bapa sebagai Bapa kita yang baik. Saudara bisa belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus Kristus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media lainnya. Jika saudara ada pertanyaan atau mungkin ada respon setelah mendengarkan program ini, silahkan sampaikan surat ke Promol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS dengan cara ketik nama saudara, ketik Figur, ketik respon atau pertanyaan saudara dan kirimkan ke 081333777386. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.